Nabi Muhammad menjalankan sholat, poso, zakat, kaji. Katakanlah demikian. Saiki podo enggak karo sholatmu, karo posomu, karo zakatmu, karo kajimu, podo enggak? Sama enggak? Sama enggak? Oke, kita asumsikan sama. Sholatnya podo. Saiki aku takok, antarane orang masak satu dengan masak yang satunya itu sing dimasak podo, jenisnya bumbu sing dilumne ya podo, rasanya beda enggak? Rasanya beda enggak? Beda. Enek sing nek masak titik glade sedep, enek sing masak pepak tapi cemplang. Sekali lagi, pada awalnya semua nabi ajarannya sama. Saya ulangi supaya tidak terjadi salah pemikiran, salah pemahaman. Tauhidnya sama, menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan keberadaan jati diri manusia, menunjukkan tentang sistem kehidupan, tentang hakikat hidup, maka akan mengetahui bagaimana cara berpikir sistem kehidupan. Begitu loh. Saya ulang. Ini yang ya. Orang sedang mengatakan Nabi Muhammad itu contohnya dalam para nabi dulu pemerintahnya seperti Nabi Sulaiman itu seperti apa. Kemudian pada saat Nabi Zulkifli itu seperti apa. Sistemnya seperti apa sih? Kok nggak ada hadisnya? Nggak akan ketemu. Karena begini, saat seseorang itu ditunjukkan keberadaan Tuhan berarti tahu tujuan. Dengan tahu tujuan ini karena telah mengenal Tuhan di dalam hati. Karena apa yang dipikirkan, pikiran ini itu tergantung apa yang di dalam hati kita. Pikiran yang muncul itu tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kamu di dalam hati kamu itu yang kamu cintai itu adalah jabatan, adalah uang, utekmu akan mati-matian golek duit. Sehingga tentram, damai, makmur itu identik sama dengan duit. Kan begitu kan? Kalau jabatan ya jabatan, kalau kehormatan ya kehormatan. Kalau orang wis gak duwe pulang golek duit ya ora iso, golek jabatan ya gak iso, isone mung kehormatan. Maka sing diopeni di angen-angene iki di atine iki di angen-angen itu kehormatan. Tapi alat duwe orang duwe, jabatan gak duwe, akhirnya kebingungan sorban sing dipipik, sorban sing dipipik apa? Kopiah, mergo ki kehormatan, menceng aku gak terhormat, kan begitu. Tentang diri, ditunjukkan tentang di Tuhanmu sopo, ini akan menjadikan kalau dalam rumusan organisasi bisa merumuskan visi, bisa merumuskan misi, bisa merumuskan tujuan, bisa merumuskan program kerja. Orang mengatakan bisa membuat grand design life, desain kehidupannya bisa dibangun. Kemudian mengenal diri, bisa mengukur, bisa membuat parameternya, kan begitu. Kemudian tahu hakikat hidup, bisa merumuskan cara kerjanya, bisa merumuskan mekanismenya. Tiga hal ini tidak dirumuskan, semua sistem opini. Orang akademik dalam merumuskan kebenaran, itu opini apa dikira itu kebenaran. Umpamanya Rocky Gerung, dia sering mengatakan, ini gak apa-apa, beliau podo dianggap biasa, dia ini kan belak-belakan gitu. Umpamanya Rocky Gerung, semua referensinya lengkap, pepak, komplit, semua filsafatnya diungkap. Cara berpikir Aristotelesnya begini, cara berpikir Archimedes begini, kan gitu. Dan seterusnya bla 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 begitu, pamannya begitu. Tapi dia itu kan pendapat dari Plato demikian, pendapat dari Archimedes demikian, pendapat dari David demikian, pendapat dari Abraham demikian, pendapat dari Schuller demikian, umpamanya kan begitu. Kan juga pendapat-pendapat orang-orang masa lalu. Orang itu sering kritik, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu menurut pendapat ini. Ya memang kita kan mengakui sebuah akademisi orang dulu itu telah menemukan terlebih dulu. Kita tidak perlu eksperimen, tidak perlu riset lagi. Kita tinggal mengambil konsep-konsep orang-orang dulu, kan begitu memang ya. Tapi pada dasarnya gitu. Lah kita mencari inti sumbernya. Seharusnya siapa? Kita memahaminya Nabi Muhammad lah. Akibat ini inti ajaran agama ini tidak direfleksikan, agama ini dihilangkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, tiga hal ini tidak ada lagi. Keberadaan Tuhan yang menjadikan orang punya visi, misi, tujuan, yang mengajarkan sopo to kowe iki menungso, kowe iki sopo to janjane, kamu jati dirimu tuh apa to, fitrahmu itu yang mana sih yang disebut sebagai manusia.
Ini ditunjukkan oleh Nabi, kan begitu. Yang lahir apa, yang batin, yang mana, yang harus dihidupkan tentang diri. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitrotullah, fitrahnya manusia yang dari Allah itu yang mana sih? Ditunjukkan. Kemudian hakikat hidup al-haqqo ma'atroka mal-haqqo summa atroka mal-haqqo. Itu apa juga mikir toh? Apa tuh yang dikatakan hakikat? Hidup itu ada hakikatnya. Carilah hakikat itu, maka kamu berada di dalam sistemku. Itu ayatnya. Dengan mengetahui al-haqqah, matroka mal-haqqah, maka kita dapat merumuskan sistem adil, makmur, sejahtera iki piye? Jempak liya nek iki gak roh donya faktane iki endi negara. Amerika deloken wis saiki buka Google, buka ana ndek nggone pelataran itu di New York apa meneh di beberapa titik itu enak sing dikenal sebagai wilayah zombie itu, dan sekarang juga mulai banyak sing sugih-sugih banget, mohon maaf kalau kita ngomong begini, tapi sing gak duwe kadang telecek turun di emperan, di dalan, di taman kan gitu kan, gak pernah diekspos. Jadi majunya semu, pengen ke Amerika dikuasa semu, gak ada 3 hal ini semu gitu loh, pasti semu.